Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novilia Aditya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Orde Baru. Nah, Orde Baru ini menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Dan lahirnya Orde Baru ini diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966, dan Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Meski Indonesia telah merdeka, tetapi pada tahun 1950 hingga 1960-an, Indonesia sedang berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan demokrasi terpimpin malah memperparah kondisi ini dengan memperuncingnya persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia, yang saat itu berniat untuk mempersenjatai diri sebelum sempat terlaksananya peristiwa Gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan diberangusnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. Dan sejak saat itu kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. Super Semar dan kebangkitan Soeharto. Nah, Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru ini bertujuan untuk meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kelahiran Super Semar ini terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966, yang saat itu sidang Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung. Tetapi di tengah-tengah acara, ajudan Presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang tersebut kepada Wakil Perdana Menteri II, yaitu Dr. Djohannes Sleiemena. Kemudian, Presiden Soekarno berangkat menuju Istana Bogor didampingi oleh Wakil Perdana Menteri I, yaitu Dr. Subandrio, dan Wakil Perdana Menteri III, yaitu Khairul Saleh. Lalu Sleiemena sendiri itu menyusul Presiden setelah sidang berakhir. Nah, di tempat lain ada 3 orang perwira tinggi, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud, bertemu dengan Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban untuk meminta izin menghadap Presiden. Setelah mendapat izin pada hari yang sama, tiga perwira tinggi ini datang ke Istana Bogor dengan tujuan melaporkan kondisi di ibu kota Jakarta dan meyakinkan Presiden Soekarno bahwa ABRI, khususnya Angkatan Darat, dalam kondisi siap siaga. Namun mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini. Nah, menanggapi permohonan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditunjukkan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, perumusan surat perintah ini sendiri dibantu oleh 3 perwira tinggi ABRI, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, lalu Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud, dan Brigadir Jenderal Sabur. Komandan pasukan pengawal Presiden Cakrabiwara ini, surat perintah inilah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Pemberangusan Partai Komunis Indonesia. Nah, sebagai tindak lanjut keluarnya Surat Perintah 11 Maret, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa tindakan pada tanggal 12 Maret 1966. Ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi Partai Komunis Indonesia, serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan keputusan Presiden pada MPRS nomor 1 strip 3 strip 1966 tanggal 12 Maret 1966. Keputusan pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta ormas-ormasnya ini mendapat sambutan dan dukungan karena merupakan salah satu realisasi dari Tritura.
Lalu pada tanggal 18 Maret 1966, Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai tersangkut dalam gerakan 30 September dan diragukan etika baiknya yang dituangkan dalam keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966. Ia kemudian memperbarui Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan Dewan Perwakilan Rakyat gotong royok dari orang-orang yang dianggap terlibat gerakan 30 September tersebut. Keanggotaan Partai Komunis Indonesia dalam MPRS ini dinyatakan gugur. Peran dan kedudukan MPRS juga dikembalikan sesuai dengan UUD 1945, yaitu di atas presiden, bukan sebaliknya. Di Dewan Perwakilan Gotong Royong ini sendiri secara total ada 62 orang anggota yang diberhentikan, dan Soeharto juga memisahkan jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ini tidak lagi diberikan kedudukan sebagai menteri. Lalu pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli tahun 1955 diadakan sidang umum yang keempat MPRS. Lalu dari hasil sidang umum 4 MPRS ini menjadi landasan awal tegaknya Orde Baru dan dinilai berhasil memenuhi 2 dari 3 tuntutan rakyat, yaitu pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur Partai Komunis Indonesia. Selain dibubarkan dan dibersihkannya kader-kader Partai Komunis Indonesia, juga dibantai khususnya di wilayah pedesaan-pedesaan di Pulau Jawa. Pembantaian ini tidak hanya dilakukan oleh angkatan bersenjata, namun juga oleh rakyat biasa yang dipersenjatai. Selain kader, ribuan pegawai negeri, ilmuwan, dan seniman yang dianggap terlibat juga ditangkap dan dikelompokkan berdasarkan tingkat keterlibatannya dengan Partai Komunis Indonesia. Dan sebagian ada juga yang diasingkan ke Pulau Buru, sebuah pulau kecil di wilayah Maluku pada tanggal 30 September setiap tahunnya. Pemerintah menayangkan film yang menggambarkan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi yang sangat keji. Kemudian pembentukan Kabinet Ampera. Dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga Tritura, Soeharto dengan dukungan ketetapan MPRS nomor 13 untuk membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera. Tugas utama Kabinet Ampera ini menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik atau dikenal dengan nama Dwi Dharma Kabinet Ampera. Nah, program kerja yang dirancang Kabinet Ampera itu disebut Catur Karya Kabinet Ampera. Yang pertama, memperbaiki peri kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti yang tercantum dalam ketetapan MPRS nomor 11 1966. Yang ketiga, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional. Lalu yang keempat, melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Nah, Kabinet Ampera ini dipimpin oleh Presiden Soekarno, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Akibatnya muncul dualisme kepimpinan yang menjadi kondisi kurang menguntungkan bagi stabilitas politik pada saat itu. Soekarno pada saat itu masih memiliki pengaruh politik, namun kekuatannya perlahan-lahan dilemahkan. Kalangan militer, khususnya yang mendapatkan pendidikan di negara barat, keberatan dengan kebijakan pemerintahan Soekarno yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Mengalirnya bantuan dana dari Uni Soviet dan Tiongkok pun semakin menambah kekhawatiran bahwa Indonesia bergerak menjadi negara komunis. Tetapi pada akhirnya, pada tanggal 22 Februari 1967, untuk mengatasi situasi konflik yang semakin memuncak pada saat itu, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Jenderal Soeharto. Penyerahan ini tertuang dalam pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi ABRI tanggal 20 Februari 1967. Pengumuman itu didasarkan atas ketetapan MPRS nomor 15 yang menyatakan apabila Presiden berhalangan, pemegang surat perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan Presiden. Pada tanggal 4 Maret 1967, Jenderal Soeharto memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang DPR GR mengenai terjadinya penyerahan kekuasaan. Namun pemerintah tetap berpendirian pada sidang MPRS perlu dilaksanakan agar penyerahan kekuasaan tetap konstitusional.
Karena itu diadakanlah sidang istimewa MPRS pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967 di Jakarta, yang pada akhirnya secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Pemerintahan Orde Baru ini memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan ini merupakan wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan Orde Baru di Indonesia sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan nasional dalam melaksanakan pembangunan negara. Trilogi pembangunan ini dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahunnya. Nah, beberapa kebijakan politik yang dikeluarkan pada masa Orde Baru itu ada rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita dan Revolusi Hijau. Nah, pada April tahun 1969, pemerintahan menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau yang biasa disebut Repelita, yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Nah, Repelita yang pertama itu berlangsung pada tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Repelita yang kedua ini berlangsung dari tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Lalu Repelita yang ketiga berlangsung dari tanggal 1 April 1979 hingga tanggal 31 Maret 1984. Lalu Repelita yang keempat berlangsung dari tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Repelita yang kelima berlangsung dari tanggal 1 April 1989 hingga tanggal 31 Maret 1994. Dan Repelita yang terakhir ini dimulai pada tahun 1994. Selanjutnya yang kedua ada Revolusi Hijau. Revolusi Hijau ini pada dasarnya merupakan suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara yang tradisional ke cara yang lebih modern untuk meningkatkan produksi pertanian. Umumnya dilakukan dengan 4 usaha pokok, yaitu ada intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Intensifikasi ini merupakan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada gunanya untuk memperoleh hasil yang optimal. Lalu ekstensifikasi ini merupakan perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. Diversifikasi ini merupakan keanekaragaman usaha tani, dan rehabilitasi ini merupakan pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Lalu selanjutnya ada kebijakan politik dalam negeri. Yang pertama ada pelaksanaan pemilu tahun 1971, lalu yang kedua ada penyederhanaan partai politik, lalu yang ketiga ada dui fungsi ABRI, lalu yang terakhir ada pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, selanjutnya ada kebijakan politik luar negeri Indonesia. Yang pertama itu Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR pada tanggal 28 September 1966. Lalu Indonesia kembali resmi aktif menjadi anggota PBB. Lalu yang kedua ada pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Dan untuk memulihkan hubungan diplomatik dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura ini melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru yang kemudian digantikan ke era reformasi. Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu, era reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai era pasca Orde Baru.
Meski diliputi oleh kerusuhan etnis dan lepasnya Timor Timor, transformasi dari Orde Baru ke era reformasi berjalan relatif lancar dibandingkan negara lain seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Hal ini tak lepas dari peran Habibie yang berhasil meletakkan pondasi baru yang terbukti lebih kokoh dan kuat menghadapi perubahan zaman. Sekian dari saya, kalau ada kesalahan dalam saya menyampaikan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.